Ini update buah anggur dari potes pucuk ya. Dari HSP-nya itu sekitar 40 hari. Atau kalau di pengisian beri ya, dari bunga mekar nih ke pengisian beri itu sekitar 22 hari nih teman-teman. Oke teman-teman, ini dampaknya juga luar biasa ya untuk daun dan tangkainya, atau dampaknya ini ke buah, kemudian ke daun, kemudian ke tunas-tunas yang baru ya, sama ke batang, khususnya batang-batang muda ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini dari seminggu kena seminggu, kemudian 2 minggu setelah dari terserang di buah anggur ini, dia lari ini teman-teman ke daun. Nah, daunnya nih seperti ini teman-teman ya, tuh coklat, jadi seperti udah tua ya. Nah, setelah saya lihat dan saya amati, ini pohon anggur Jupiter saya itu terkena atau terserang hama namanya bercak daun ya, bercak daun, atau disebut juga bercak-bercak daun, atau hampir disebut juga seperti kena serangan tungau ya teman-teman. Nah, bercak daun ini ditandai atau di ciri-cirinya adalah seperti ini teman-teman nih. Jadi seperti ya yang ini teman-teman. Nah, tadinya bercak-bercaknya ya sedikit nih ya. Nah, kayak ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini teman-teman. Jadi bercak-bercaknya itu tadinya di sekitar di tengah-tengah daun ya, ini. Nah, kemudian 1 sampai 2 hari selanjutnya itu dia itu menyerang atau melebar ya ke pinggiran, ke hampir seluruh pinggir daun ya, jadi coklat ya. Nah, akhirnya ini seperti ini nih teman-teman ya, hampir semuanya coklat. Dan 2-3 hari selanjutnya juga, atau sekitar 5 hari kemudian tuh, dia daunnya rontok dan berguguran ya teman-teman. Nah, jadi bisa dilihat nih, ini sampai ke atas juga keserang semua. Ini kesalahan saya nih dari awal terserangnya di buah di sini nih ya, itu saya nggak buru-buru saya tangani nih teman-teman, dampaknya jadi ke daun nih. Jadi ini disebut juga serangan atau hamanya, namanya hama bercak daun ya. Nah, dari bercak daun itu yang kita bisa atasi atau kita pencegahannya adalah dengan memangkas semua daun-daun yang sudah mengering nih teman-teman ya, yang udah coklat nih ya, karena emang ini dampaknya langsung menyebar ya, sampai satu pohon nih hampir keserang ya, hampir semuanya menjadi coklat ya. Jadi pencegahannya sebenarnya sih sangat simpel nih teman-teman, kita buang saja nih, kita bisa buang saja atau kita pangkas nih daun-daun yang sudah terserang atau
terkena penyakit ya. Ini namanya bercak daun nih. Jadi awalnya di daun-daun ya, seperti ini ya, bercak-bercak, kemudian melebar ke pinggirannya, akhirnya ke seluruh bagian daun, dan ini juga bisa mengakibatkan nih ya, di apa namanya ini, di batang yang muda nih jadi juga coklat nih teman-teman. Akhirnya juga ini mati nih, batang ini akhirnya mati nih. Makanya kita cepatnya harus kita buang, kita pangkas, dan daun-daunnya kita kumpulkan ya, dan kita bakar. Nah ini juga kesalahan saya nih teman-teman, ini daun dan yang rontok nih yang udah menghitam nih saya kumpulin di sini. Tadinya saya pikir bisa bermanfaat ya untuk kompos, daunnya ini malah mengakibatkan ke semua daun ya, hama-hamanya nggak bisa langsung menghilang ya, malah di sini malah bisa berakibat lebih negatif ya, jadi malah menyerang ke pohon ini ya. Nah sebelumnya ini kiriman nih teman-teman ya, maksudnya kiriman dari pohon yang sebelahnya nih teman-teman. Dari sebelahnya udah selesai, lari ke sini ke pohon Jupiter. Makanya ini jangan sampai salah nih teman-teman ya, kalau yang teman-teman di rumah punya pohon anggur terkena bercak daun nih, yang harus kita lakukan atau perlakuannya kita pangkas saja ya. Oke, kita langsung aja pangkas saja ya teman-teman. Daun-daun yang sudah hitam atau coklat ya, ini emang udah mati nih teman-teman ya. Kita pangkas saja nih teman-teman. Jangan ragu ya teman-teman, kita habisin saja nih daun-daun yang sudah coklat ini. Ini tadinya sangat vigor nih teman-teman, daunnya sangat banyak sekali nih. Kita habiskan ya, kita habiskan saja ya yang terserang saja teman-teman. Nah seperti ini juga kita pangkas saja, ini juga kita pangkas. Nah ini tuh kita potong aja nih teman-teman. Ini juga bisa dibilang juga penyakit tepung palsu ya, atau yang saya baca di artikel tuh, ini namanya tepung palsu di daun ya, atau kalau mungkin bahasa Inggrisnya apa tuh ya, downy mildew ya. Jadi ini penyakit yang biasa menyerang di pohon anggur, terutama di daun, tunas-tunas baru, dan batang, bahkan buah anggur sendiri ya. Nah jadi seperti ini teman-teman nih, kita pangkas juga nih. Ini banyak sekali ya. Ini masih banyak ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, sampai ke atas ya, ke para-para. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, kita skip aja dulu ya, kita potong dulu semuanya ya biar lebih bersih, lebih jelas ya. Oke, saya skip dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini setelah saya pangkas ya, saya potong nih daun-daun yang terserang, dan buahnya juga, buah anggurnya nih yang keserang, kemudian batang-batang muda yang keserang,
terus kemudian tunas juga yang terserang juga udah saya potong-potong ini teman-teman. Nah jadi penampakannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini pohon anggur setengah pruning ya, ya bisa dilihat di sini yuk ya teman-teman. Ini penampakannya ya, setengah pruning. Nah ini yang di para-paranya juga sama ya. Benar setengah pruning teman-teman. Nah untuk daunnya sendiri bisa dilihat nih teman-teman, cukup lumayan banyak ya. Tuh, ya mangkasannya. Nah ini daun-daun yang rontok sendiri ya, jadi rontok, dia daunnya sudah berwarna coklat, udah rontok. Nah jadi ini nanti daun-daun ini kita kumpulkan teman-teman. Nah nanti kita kumpulkan dan kita bakar. Nah untuk buah anggurnya ini seperti ini teman-teman, ini terserang ya, tuh menghitam, dan ini mati tuh, mati dari tangkainya, dari pangkalnya itu protes sendiri nih teman-teman, jadi rontok sendiri. Kemudian ada beberapa ya teman-teman, ini juga menghitam ya, tangkainya menghitam atau malainya menghitam nih teman-teman, mati. Kemudian ini buah anggurnya jadi busuk ya. Oke, jadi teman-teman kalau mempunyai pohon anggur yang masalahnya sama ya, terserang penyakit atau hama ataupun jamur bercak daun ya, jadi emang ciri-cirinya ditandai bercak-bercaknya seperti ini teman-teman. Tuh ya, bercak-bercaknya pertama sedikit, kemudian lama-lama menjadi banyak seperti ini, dia merembet atau menjalar ke seluruh samping-samping daun ya, pinggiran daun, akhirnya menjadi coklat semua, dan daun-daun akhirnya rontok nih, kalau kena angin langsung jatuh sendiri nih teman-teman, rontok dan berguguran nih teman-teman. Memang kemarin saya ini karena kurang terawat ya, beberapa minggu ini atau 10 hari terakhir itu memang saya jarang kontrol nih teman-teman, karena ya maklum ya, ada kerjaan di luar sana ya, jadi nggak ke kontrol. Nah ini kesalahan saya juga nih teman-teman, yang tadinya buat pupuk kompos nih tuh ya, ini juga udah banyak nih teman-teman, bisa dilihat tuh banyak sekali. Tadinya ini yang rontok-rontok yang pertama, yang tadi saya terlalu menganggap remeh masalahnya nih, akhirnya bukannya si pohon anggur sehat, malah penyakitnya makin meluas nih teman-teman. Nih kita buang saja nih, intinya kita bisa bakar nih ya. Ini teman-teman jangan dilakukan seperti saya ya, kalau punya tanaman atau pohon anggur yang terserang bercak daun nih teman-teman. Ini harusnya setelah dipangkas atau dipotong kita langsung bakar aja nih, biar si hama-hama tersebut mati dan tidak menyebar ke pohon-pohon anggur selanjutnya ya, atau pohon-pohon anggur yang lain ya. Ini teman-teman,
bisa dilihat tuh yang udah hampir jadi kompos ya. Ini yang rontok atau berguguran teman-teman. Maksudnya baik ya, tapi malah tambah buruk ya ke pohon anggurnya. Baik teman-teman, jadi untuk update di buah anggur saya nih, pembuahannya kurang maksimal ya teman-teman. Dari awalnya sekitar 20 sampai 21 dompa, karena terkena serangan hama ya, akhirnya pembuahannya, pengisian berinya juga terlalu bagus ya. Banyak yang rusak, banyak yang gosong, dan banyak yang mati nih teman-teman. Jadi dari 20 sampai 21 tuh tersisa cuma sekitar berapa ini ya. Nah ini teman-teman, dari sini kita bisa lihat nih, ini aja tersisa 3 ya, 3 beri nih, hanya 3. Ini juga sedikit juga nih ya, kita hitung aja ya yang masih bisa diselamatkan pohon atau buah anggurnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, walaupun ada 4 juga lumayan ya. 6, 7. Nah ini masih lumayan nih, lumayan. 7, 8, 9, 10. Kemudian kesini teman-teman, 11, 12, dan yang terakhir ada di sini teman-teman, ada 13. Jadi total yang mati ya dari atau rontok jompolannya itu sekitar 13, sekitar 8 nih teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya nanti untuk pencegahannya, selain kita potong atau kita pangkas di daun-daunnya teman-teman, ini udah penjarangannya udah lumayan banyak ya daun-daunnya, jadi ini setengah pruning ya, setengah pruning alami nih teman-teman. Oke, untuk selanjutnya paling untuk pencegahannya kita bisa gunakan nih nantinya untuk di penyemprotannya, kita pakai saja fungisida ya, fungisida yang ada CPT-nya. Biasanya kita pakai Amistartop ya. Amistartop mungkin bisa kita campur dengan PSP ya, untuk menumbuhkan untuk menumbuhkan tunas-tunas air atau tunas-tunas bat yang ada di percabangan ini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya nanti kita bisa kita semprot ya, atau kita kasih fungisida ya. Oke, kita skip dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita melakukan pemotongan ya, pemotongan atau pemotesan di daun-daun ya yang terserang bercak daun ya, seperti yang tadi. Kemudian daun-daun kita kumpulkan, lalu kita bakar
Nah, untuk penanganan atau pencegahan selanjutnya kita bisa melakukan dengan cara penyemprotan atau penyepraian ya teman-teman. Nah, ini kita menggunakan air 2 liter ya teman-teman. Kita langsung aja ya teman-teman. Nah, di sini saya untuk penyepraiannya atau penyemprotannya pakai Ami Startop ya teman-teman. Ya, Ami Startop. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri biasanya saya pakai 3 tetes saja nih teman-teman. 1, 2, 3. Nah, kita hanya pakai 3 tetes saja nih teman-teman. Berikutnya kita bisa tambahkan atau kita pakai PSP ya teman-teman, untuk membantu fotosintesis ya. Di sini saya pakai 3 tutup botol aja nih teman-teman. 1, 2, 3 ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga nih, ini adalah organik ya, kali ini kan PSB ya. Oke, PSB. Nah, kalau ini POC nih teman-teman ya. Kita pakai POC nya sama ya kayak PSB, sekitar 3 tutup botol ya, 3 tutup botol aqua saja. Nah, kemudian kita bisa aduk saja nih teman-teman. Oke teman-teman, kita nantinya langsung kita bisa semprotkan ya untuk pengaplikasiannya ke pohon-pohon anggur yang terserang hama bercak daunnya, atau mungkin semua pohon anggur ya yang ada di tempat saya, biar tidak menyerang ke pohon anggur yang lain ya. Oke teman-teman, kita langsung. Teman-teman, setelah saya melakukan atau pengaplikasian penyemprotan di pohon anggur Jupiter ya dengan fungisida dicampur atau ditambah dengan VOC dan PSP ya teman-teman dan sobat anggur ya. Nah, untuk pencegahan selanjutnya ya atau berikutnya, tepatnya mungkin minggu depan ya, akan saya coba di penyemprotan dengan pemakaian atau pengaplikasiannya pakai insektisida ya teman-teman. Tetap di sini saya akan untuk pemakaiannya insektisida mungkin bisa kita campurkan atau kita tambahkan dengan PSB ya, dan cairan atau pupuk yang mengandung CPT ya. Nah, di sini biasanya saya yang mengandung CPT saya bisa pakai dengan air rendaman bawang merah ya teman-teman, kita makan ya. Oke teman-teman,
Di sini yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi, dengan pemakaian fungisida plus PSP dan VOC. Nah, saya di sini berharap karena dengan menggunakan PSP ini ada fotosintesis dan bisa menumbuhkan tunas-tunas baru ataupun tunas-tunas bat ya. Nah, tunas bat ini mudah-mudahan ada pembengkakan, kemudian bisa si tunas bat tersebut bisa pecah ya teman-teman. Nah, saya berharap sih mudah-mudahan akan membawa bonus ya. Ya, bonusnya itu adalah klaster-klaster bunga yang baru ya. Ya, mudah-mudahan bisa menggantikan buah anggur saya ini atau beri-beri buah anggur saya ini yang pada gosong ya. Sebagian ada yang sebagian gosong dan ada sebagian yang rusak ya teman-teman, ataupun mungkin ada yang fatal juga, rontok total nih semuanya nih dari tangkainya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan kedepannya sih ya ada klaster-klaster bunga yang baru ya. Nah, nanti mudah-mudahan nanti akan saya update ya untuk pohon Jupiter ini ya akan seperti apa nih teman-teman ya, setelah saya lakukan penyemprotan dan pemangkasan di daun-daun ini. Jadi si pohon anggur Jupiter ini lebih dari 50% tuh pruning teman-teman, karena daun-daun yang tua itu habis teman-teman ya, udah saya potongin semua ya. Nah, oke teman-teman, mudah-mudahan informasi atau pengalaman di pohon anggur ini, khususnya yang di penyakit teman-teman, penyakit bercak daun ya teman-teman, mungkin yang di rumah punya pohon anggurnya terserang atau kena penyakit ya bercak daun sama seperti saya ya, mungkin untuk pencegahannya seperti itu teman-teman ya, kita habiskan saja ya, jangan ragu-ragu daun-daun yang terkena atau terserang maupun yang terserang di daun, di di tunasnya ataupun di cabang-cabang mudanya ya, di titik-titiknya, ataupun mungkin misalkan langsung di buahnya, kita bisa pangkas saja karena itu akan menular nih teman-teman, akan menyebar ya ke daun-daun yang lain ya. Oke, mungkin informasi saya sekian dulu ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.